Salam Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita kembali bisa datang ke tempat ini. Kita boleh mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kesehatan, keadaan kita yang baik, keadaan yang sehat. Dan inilah bukti dari kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara kita sampai pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu alami, mungkin beberapa hari ini ada satu hal yang tidak baik maupun yang baik, dan saat ini adalah benar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara berada di tempat ini mendekatkan pada Tuhan, karena dekat sama Tuhan adalah ada ketenangan dan kedamaian. Terima kasih. Untuk kita mulai pada pagi hari ini, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan awali dengan doa untuk yang tugas dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami merasakan penyertaan-Mu ya Tuhan hingga pada pagi hari ini. Dengan hal yang sudah kami lewati, Engkau terus memimpin kami. Kami bersyukur Bapa sepanjang malam kami beristirahat dengan baik. Dan pada pagi hari ini hal yang begitu indah untuk kami nikmati. Kami berada di tempat ini Tuhan. Engkau menuntun perjalanan kami dari tempat kami masing-masing. Kami boleh bertemu di tempat ini dengan kasih-Mu. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan kepadamu. Kami mau beribadah, kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan, dan secara khusus kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa atas kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Semuanya itu tidak dapat kami balas dengan kekuatan kami sendiri, tapi satu hal yang Engkau inginkan dari kami ya Bapa, kesediaan kami untuk datang bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini yang Engkau berikan bagi kami. Engkau berkati setiap hamba-hamba yang berbahagia dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba yang berbahagia di tempat ambil bagian pada pelayanan ini Bapa. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai memberkati kami. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, dan kami sungguh merasakan kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan semua ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau akan menyertai memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Bapa. Haleluya. Amin. Amin, Saudara. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu Saudara, di saat kita menaikkan pujian penyembahan, disitulah kita membuat takhta yang besar, di mana Tuhan bersemayam di atasnya. Dan Tuhan akan hadir. Di mana Tuhan hadir, di situ ada penyembuhan, pemulihan, kelepasan, dan berkat yang berlimpah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita disatukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kasih Allah. Ada
Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga Engkau menyerahkan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang memberi kekuatan di saat kami lemah. Engkau Allah yang memberi kesembuhan di kala kami sakit. Engkau Allah yang memberi ketenangan di saat kami cemas dan khawatir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami akan terus bersorak-sorai memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan, karena memang pujian, hormat dan kasih hanya bagi Raja, hanya bagi Tuhan. Mari kita bersorak. Yesus
Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab Ia begitu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mari kita kembali naikkan pujian segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk kembali bersama umat percaya di seluruh muka bumi, kita akan mengikrarkan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang diberikan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Roh, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan roh, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Saudara, tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Kita akan siapkan hati kita berikan berkaryalah Roh Kudus di sini. Maria,
Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan kasih setiamu yang terus menjaga kami. Dan saat ini Tuhan kami dalam hadirat-Mu yang kudus, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan terus juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menolong kami, memberikan kami pengertian pengetahuan yang benar, sehingga kehidupan kami diarahkan ke dalam rencana-Mu dan menuju kehidupan yang semakin disempurnakan sama seperti Yesus Kristus yang sempurna mengasihi kami untuk kehidupan yang berguna, bahkan kehidupan yang abadi kekal di surga. Karena itu Roh Kudus, tolonglah kami. Engkaulah Guru yang agung, penasihat yang ajaib, pengajar yang sejati. Ajarlah kami Tuhan dengan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami untuk kami menerima dan menerapkan dan menghidupi firman-Mu, sehingga kami semakin disempurnakan, diubahkan ke arah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Kau memberkati hamba-Mu, Kau memakai hamba-Mu seturut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan, hari ini kita bersyukur kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yesaya dan juga kitab Yeremia ya. Yeremia 33. Yeremia 33 Yeremia 33 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Yeremia 33 ayat 6 sampai dengan 9 berkata demikian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu.
Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Nah, puji Tuhan. Nah, saya akan lebih fokus kepada ayat yang ke-6 yang menjadi tema dari khotbah ini. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, saya memberikan judul daripada khotbah ini, kata Shalom, yaitu damai sejahtera Allah. Kata Shalom ini seringkali kita dengar atau mungkin kita ucapkan, tetapi pengertian dari Shalom itu lebih daripada sekedar damai dan sejahtera itu. Nah, istilah damai sejahtera dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, ialah Shalom. Ya. Nah, kata ini bukan sekedar menjadi ketiadaan perang, atau pengertiannya damai sejahtera itu tidak ada pertengkaran, tidak ada pertentangan ataupun konflik, ya. Tetapi makna dasar dari Shalom ini ialah keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Nah, ini pengertian Shalom, ya. Nah, Yeremia menerima janji pemulihan umat pilihan Tuhan. Oleh karena mereka telah jauh dari Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, maka Allah merencanakan, maka ada kata-kata di situ berulang-ulang, akan. Artinya ini adalah nubuatan yang disampaikan Yeremia pada saat dia berada di tawanan. Dia ditahan. Tetapi dia harus menyampaikan ini, bahwa ini akan terjadi. Tetapi kapan itu terjadi? Ini yang perlu kita pahami. Pemulihan damai sejahtera atau Shalom itu yang menyangkut keutuhan, keberhasilan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan, artinya menuju kepada kesempurnaan. Kapan itu terjadi? Inilah waktunya dalam masa-masa perjanjian baru, ketika Kristus datang ke dunia. Maka seseorang kalau tidak bertemu dengan Yesus itu, karena dia yang disebut oleh Nabi Yesaya Raja Damai, penasehat yang ajaib, maka di luar itu tidak ada Shalom, tidak ada damai sejahtera. Berawal dari konflik di Taman Eden atas pelanggaran yang dilakukan Adam dan Hawa, dari sanalah terjadi konflik, ketidakutuhan, ketidakharmonisan, ketidakberhasilan, dan semua berada dalam konflik, dalam tekanan. Tidak ada damai sejahtera karena kemuliaan Allah, Roh Kudus meninggalkan manusia. Sampai hari ini, inilah yang terjadi. Kalau dikaitkan dengan yang terjadi sekarang, ada indikasi ke sana. Kapan pemulihan dunia ini akan terjadi? Perang yang ada di Timur Tengah itu bukan ujuk-ujuk ada, semua ada kaitannya dengan nubuat ini. Karena itu kita harus hati-hati untuk melihat keadaan zaman yang sekarang ini, mengingatkan kita untuk fokus kepada siapa? Kepada penasehat yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Karena semua sudah berada dalam konflik, keserasian tidak ada. Waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, antara manusia dan ciptaan yang lain, semuanya baik-baik saja, tidak ada konflik. Semua serasi, harmoni antara binatang, tumbuhan, aliran sungai, dan segala macam. Tidak ada yang berdampak negatif. Semuanya berada dalam damai sejahtera. Ketika dosa masuk ke Taman Eden, masuk dalam Adam dan Hawa,
Mulai sejak itulah kemuliaan Allah tidak ada dan damai sejahtera itu hilang. Itu sebabnya dalam kitab Kejadian pasal 3 dikatakan Adam dan Hawa berada dalam ketakutan, kecemasan karena dosa. Damai sejahtera itu tidak ada takut. Tapi kehilangan damai sejahtera yang muncul kembali adalah ketakutan yang sangat luar biasa dan tekanan. Untuk makan sehari-hari mereka harus bersusah payah. Dan hubungan suami istri dan hubungan dengan lingkungan dan sosial hancur karena berada tidak ada lagi damai sejahtera. Sampai hari ini suasana keluarga dan hubungan antara masyarakat satu dengan yang lain, damai sejahtera itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tetapi itu memungkinkan bisa terjadi kalau seseorang menerima shalom, damai sejahtera, yaitu Yesus Kristus dalam hatinya dan berkuasa Roh Kudus dalam dirinya. Maka shalom itu akan memerintah dalam hatinya. Maka personal, pribadi manusia itu akan berdampak kepada orang lain, damai sejahtera. Di luar itu tidak ada. Maka saya berulang-ulang katakan, Yesus itu bukan agama. Yesus itu adalah Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dalam Dialah segala sesuatu diciptakan. Efesus pasal 1 sampai 4. Karena itu kita harus menyadari keberadaan kita bukan sekedar beragama, tetapi kita harus paham damai sejahtera itu diberikan melalui Yesus Kristus. Oleh karena ada konflik batin secara pribadi dan orang lain. Sampai hari ini kita jujur, kadang-kadang kita ini berada dalam suasana konflik. Banyak orang Kristen dulu banyak mengalami konflik, sekalipun kelihatannya beribadah. Ada tekanan, ketidakpastian, ketidaknyamanan, ketidakharmonisan antara dirinya dengan Tuhan dengan orang lain. Ada gosip, ada pemahaman, ada pengertian yang keliru, ada penilaian yang salah terhadap orang lain, termasuk terhadap dirinya sendiri. Oleh karena kacamata yang dipakai adalah kacamata dunia yang berdosa. Damai sejahtera tidak memerintah dalam hatinya. Artinya Roh Kudus tidak menguasai hati dan pikirannya dan perasaannya. Akhirnya dia terperangkap dalam nilai-nilai dunia yang berdosa. Ini yang sekarang yang terjadi. Tapi kalau seseorang memutuskan menerima shalom dan Roh Kudus bertakhta memerintah hati, pikiran dan perasaannya, maka shalom itu akan mewarnai hidupnya. Dia akan optimis, dia akan bersemangat, dia akan berdampak kepada orang lain secara positif. Hubungan sosial akan dipulihkan. Karena di dalam hatinya ada damai sejahtera, akan mengalir damai sejahtera itu melalui kata dan perbuatan. Saudara, ini perlu kita camkan baik-baik. Yang pertama, damai sejahtera itu sebenarnya dapat mengacu kepada apa? Ketenangan dalam hubungan. Bukan hanya secara pribadi, tetapi lebih daripada itu. Alkitab katakan hubungan internasional antara bangsa dengan bangsa lain itu akan terjadi. Seperti perdamaian antara dua negara yang bertikai. Misalnya kalau kita lihat 1 Samuel pasal 7 ayat 14, 1 Raja-Raja 4 ayat 24, itu di sana dikatakan bagaimana sampai hari ini pun konflik terjadi antara Israel dengan Palestina. Itu yang terjadi dalam kitab 1 Samuel ini yang sekarang kita tonton di televisi. Makanya sekarang saya bilang, untuk menciptakan damai sejahtera itu memang konflik harus terjadi. Ada kemungkinan Israel akan menerima Yesus, maka shalom hadir di Timur Tengah, baru terjadi perdamaian yang dimaksud. Sebelum shalom hadir di Timur Tengah, jangan harap terjadi begitu. Tidak akan pernah. Maka ini bisa terjadi juga perang dunia yang ketiga kalau ini terjadi meluas, karena Israel juga tidak mau mendengarkan PBB, tidak mau mendengarkan bangsa-bangsa lain. Kematian bayi, anak-anak tidak peduli. Karena apa? Tuhan menaruh di hati mereka harus terus maju. Maju terus. Jadi kita tidak mengerti, secara manusia kita sedih,
kematian orang yang tidak, tanda kutip, istilah ulum, tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa di dunia? Semua berdosa. Tapi kata-kata umum, baik katanya tidak berdosa. Oleh kasihan. Tapi berulang kali juga Tuhan mengizinkan membasmi bangsa-bangsa. Jutaan dibasmi oleh Tuhan. Kasus yang terjadi di Aceh lewat tsunami, berapa ratus ribu jutaan manusia mungkin mati yang di Aceh. Karena Tuhan mau muncul shalom. Di Injil tidak diberitakan di sana karena dilarang. Artinya shalom itu ditolak. Jadi bisa jadi Aceh juga nanti akan dibinasakan dari peringatan 1, 2, 3 tidak bisa menerima Yesus akan dibinasakan karena tak berangkat pada agama. Karena itu kita perlu bahwa damai sejahtera itu menyangkut hubungan internasional, ya. Tetapi damai sejahtera itu juga mengacu kepada perasaan mapan dalam satu bangsa seperti pada masa kemakmuran dan tidak ada perang saudara. 1 Tawarin 22 ayat 9. Ya. Pada saatnya tidak ada perang. Diizinkan Tuhan. Waktu Salomo berkuasa, seluruh dunia aman. Baik Allah dibangun, bahkan bangsa-bangsa kafir mengirim emas, kayu-kayu yang bermutu tinggi dikirim dari bangsa lain tanpa diminta. Karena Tuhan sedang hadir shalom itu. Seluruh dunia menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan melalui shalom itu pada saat itu. Walaupun pada akhirnya shalom juga tidak setia. Ya. Nah, damai sejahtera dapat dialami sebagai keutuhan dan keselarasan dalam hubungan antar manusia, baik dalam rumah tangga, ya, Amsal 17 ayat 1, 1 Korintus 7:15, maupun di luar rumah tangga. Artinya shalom, damai sejahtera itu adalah di dalam pribadi Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus, dia adalah Allah yang kasih adanya, damai sejahtera. Dia disebut penasehat ajaib, raja di atas segala raja yang berkuasa. Ketika itu memerintah dalam diri seseorang, dalam keluarga, maka keluarga itu terjadi pemulihan. Dan sekarang kita sudah tahu iblis itu bergerak dari mana mulai? Dari keluarga. Menghancurkan seluruh dunia, bangsa-bangsa di dunia ini adalah menghancurkan keluarga. Makanya kalau kita sebagai suami istri dan keluarga tidak kuat dalam Tuhan, ingat, kehancuran pasti terjadi. Sekarang kita melihat, ya, Adam dan Hawa adalah lembaga keluarga yang awal segala lembaga yang dibentuk oleh Tuhan dalam rencana keselamatan. Itu sebabnya kita menyebut Allah itu Bapa, kita anak-anaknya. Kenapa? Itu bicara keluarga. Kita disebut juga keluarga kerajaan Allah. Karena itu keluarga sangat penting di mata Tuhan. Segala sesuatu dimulai dari keluarga. Kalau keluarga itu tidak dekat Tuhan, jangan harap janji Tuhan akan didapatkan. Walaupun kelihatan mereka makmur dan sebagainya, itu di luar rencana Tuhan. Dunia ini hanya fasilitas, tapi damai sejahtera itu adalah pemberian istimewa dari Allah sendiri. Karena itu kita perlu menyadari akan keadaan ini. Lalu damai sejahtera itu dapat mengacu kepada perasaan pribadi seseorang bahwa semua lengkap dan bebas dan kekhawatiran tidak ada dan merasa tentram dalam jiwanya. Mazmur 4 ayat 9, Mazmur 119 ayat 165 dikatakan, ketika Daud bicara hubungannya dengan Tuhan, di sana dia merasa tenang, merasa aman, merasa semuanya lengkap. Kalau hubungan kita dengan Tuhan
baik dan ada selalu pemerintah hati firasat kita, tidak ada kekurangan. Tapi di luar itu tidak ada satu manusia yang merasa seperti itu. Tidak. Tetapi untuk mempertahankan keadaan itu tidak mudah, karena kita di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ada saatnya kita merasa sangat miskin, ada saatnya merasa kita tidak sehat, merasa tidak kuat, ada rasanya kita merasa tidak berharga. Kenapa? Karena kita tidak melihat Tuhan yang hadir dalam diri kita. Sehingga kita hanya melihat kekurangan dan kelemahan kita. Orang yang seperti ini, kekuatannya semakin melemah. Tetapi orang yang seperti Daud katakan dalam Mazmur 119 ini, 165, jiwaku tenang karena Allah hadir dalam dirinya. Padahal pada saat itu suaranya sedang diuber-uber. Ada banyak konflik yang masalah. Tapi hanya pada dia aku tenang. Sampai dia katakan dalam Mazmur 23, ya, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Dia menuntut aku ke air tenang dan ke rumput yang hijau. Bayangkan, ketika hubungan saudara dengan Tuhan itu baik adanya, saudara akan mengalami damai sejahtera. Dunia boleh ujung terbalik, Anda kekurangan uang dan segala macam tidak masalah, tapi hatimu dipenuhi dengan shalom. Itulah kekuatan mengatasi masalah. Akibat dosa itu, tidak ada lagi satu manusia pun di dunia sampai hari ini yang sehat sembuh, tidak akan pernah. Akibat dosa. Akibat dosa itu kehancuran terjadi. Harmonisasi dalam diri kita antara otak dan perintah otak dengan apa perilaku kita, dengan kata dan hati kita tidak lagi harmonis. Makanya nggak salah kata-kata atau nyanyian-nyanyian, ya. Lain di hati, lain di mulut. Ya, nggak salah itu. Itu akibat dosa. Di mulut berkata ya, tapi hati banyak orang bersandiwara. Kadang-kadang orang yang jujur itu tidak diterima, mengatakan apa adanya. Memang pura-pura gak suka. Tapi tidak banyak seperti orang. Karena apa? Dibenci. Maka banyak sekarang, apalagi suasana kita di Indonesia ini, panggung sandiwara semua. Nah, kita anak-anak Tuhan terjebak di sana. Orang-orang Kristen terjebak di sana mengikuti zaman sekarang ini. Semakin pintar bersandiwara, semakin dielukan. Kan? Kita tidak tahu negara kita ini siapa yang bersandiwara sekarang. Kita lihat nanti ini kan. Di balik sandiwara itu siapa yang bermain? Karena Tuhan tidak mau bersandiwara apa adanya. Kejujuran, integritas, keterbukaan itu perlu sekali. Jujur terhadap Tuhan, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap alam. Maka akibat dosa itu kehilangan shalom, damai sejahtera itu kerusakan di mana-mana. Karena dosa itu membuat manusia tidak bertanggung jawab, merusak segala-galanya. Maka jangan heran sebentar lagi kita akan mendengar musibah banjir, karena hujan akan turun. Itu sudah pasti. Hati-hati kita keluar kota kemanapun. Sungguh ini serius. Jakarta itu kemungkinan juga akan datang. Puting beliung sudah mulai terjadi kan. Ini kita baru senang tadi malam ada hujan sedikit. Senang. Tapi kita tidak tahu volume hujan nanti bulan-bulan yang akan datang. Apakah kita senang? Kita tidak tahu. Ekosistem dunia ini dari awal waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa terpelihara harmonis. Sungai yang mengalir di Taman Eden itu dengan baik adanya, mengalir dengan jernih.
menyegarkan semua permohonan dan berhukum. Tapi akibat dosa sampai sekarang, kehancuran terjadi. Allah ini lagi tidak bersahabat. Apakah Allah yang tidak mau bersahabat? Bukan. Akibat ulah manusia, alam itu bukan lagi sahabat, menjadi musuh. Karena apa? Manusia membuat. Maka jangan heran beberapa kasus yang terjadi, macan datang ke desa makan orang. Gajah juga karena apa? Tempat tinggalnya sudah dirusak oleh manusia, makanannya sudah tidak ada. Apa meningkat banyaknya sekarang binatang? Tidak, makan berkurang. Tapi kenapa kok makan orang? Dulu banyak tapi nggak apa-apa, nyaman semua. Dulu di kampung itu monyet-monyet datang di belakang rumah, tidak mengganggu itu. Tapi sekarang dia datang ke kampungnya, mencuri masuk rumah. Kenapa? Sudah tidak ada makanan. Padahal Tuhan menciptakan semua alam semesta. Dari kitab Kejadian pasal 1 hari pertama sampai ke 6, Tuhan berkata semuanya baik adanya. Tapi mengapa rusak sekarang? Itulah karena dosa. Maka ketika kerusakan dalam keluarga, dalam pribadi kita tidak match, tidak baik, ada unsur-unsur yang tidak baik dalam diri kita, tidak perlu kita menyalahkan orang lain. Mari kita introspeksi diri. Jangan dosa sedang memberontak dalam diri kita, sehingga keutuhan pribadi kita tidak lagi menghadirkan shalom, karena Tuhan tidak bertata di dalam hati kita. Ini yang perlu kita menyadari. Damai sejahtera shalom melukiskan dunia ciptaan asli yang Tuhan nyatakan di Taman Firdaus, yang berada dalam keselarasan, keutuhan, sempurna, kesejahteraan menyeluruh. Ini terungkap dalam pernyataan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan Kejadian pasal 1:31 katakan Allah melihat yang dijadikannya itu sungguh-sungguh amat baik. Jadi awalnya alam ini amat baik dan sempurna. Pepohonan, sungai, segala macam sangat baik. Kelemahan tidak ada kekurangan. Tapi ketika Adam dan Hawa mengambil keputusan menyimpang, tidak taat kepada Allah, kompromi dengan setan iblis, sejak itulah shalom meninggalkan manusia. Dalam keadaan yang seperti itu, keluarga dibangun oleh Adam dan Hawa, lahirlah manusia-manusia yang tanpa shalom, yang akhirnya pemberontak, pembunuhan pun terjadi atas saudara, 5 saudara. Kain dan Esau konflik karena kebencian dan dibunuh. Kain membunuh Esau dan seterusnya sampai hari ini hal yang sama terjadi. Tapi kita bersyukur shalom, damai sejahtera itu sudah hadir. Inilah sebenarnya yang dinubuatkan oleh Yeremia dan Yesaya. Tetapi itu di dalam perjanjian baru itu sudah digenapi. Immanuel, Matius 1:23. Allah menyertai kita. Kehadiran Kristus Raja Shalom itu, damai sejahtera itu, ketika saudara menerima Dia dan Dia berkuasa dalam diri kita, maka shalom, damai sejahtera itu ada pada kita. Kita dikembalikan kepada posisi seperti di Firdaus. Tetapi itu hanya hubungan hati kita dengan Tuhan, bukan lagi langsung dunia ini. Jadi Firdaus itu ada di hati kita ketika shalom itu hadir. Karena Firdaus itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi ketika shalom, damai sejahtera di dalam pribadi Yesus memasuki hati saudara, maka Firdaus yang sesungguhnya itu ada di hati saudara. Itulah hadirlah kerajaan Allah dalam hati kita. Sejak itulah kita disebut anak-anak Allah. Kuasa itulah yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Akhirnya hidup kita memiliki pemahaman yang benar. Kita mengerti tujuan dan makna hidup kita di dunia yang sementara ini.
Nilai-nilai dunia bukan lagi prioritas karena semuanya akan lenyap. Nilai-nilai yang sementara bukan lagi menjadi hal yang dikejar sedemikian rupa. Bukan lagi goal, bukan lagi tujuan, tapi itu hanya pelengkap, ya, hanya pelengkap untuk menunjang kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Nah, beberapa hal tadi saya sudah ungkap tadi, beberapa hal yang membuat gangguan damai sejahtera. Sekarang kita dalam perjanjian baru sekarang ini, Roh Kudus sudah ada pada kita sudah ada damai sejahtera, diperdamaikan. Kalau saudara sudah terima Yesus, kalau saudara sudah dipulihkan, saudara sudah lahir baru, saudara sudah mengalami damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera itu, saudara-saudara, itu perlu dipertahankan ketaatan kepada Tuhan. Jadi nanti damai sejahtera itu tidak ada kekuatannya kalau saudara berada dalam dosa. Maka orang yang sudah mengalami kelahiran pun dia akan mengalami kehilangan damai sejahtera, kekuatannya, sampai dia mengakui dosa-dosanya baru dia dipulihkan kembali. Ya. Nah, ketidaktaatan Adam dan Hawa itu yang awalnya mendengar suara ular, memakan buah yang dilarang, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Masuk dalam dosa, pada saat itulah ya semuanya berubah. Ya. Maka pada saat itu Adam dan Hawa pertama kali merasa dirinya takut setelah dosa masuk dalam diri mereka. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7, kalau saudara baca itu sampai ayat 8. Pada saat itulah mereka pertama kali merasa bersalah dan mereka malu dan bersembunyi dari hadapan Allah. Karena apa? Mereka kehilangan damai di dalam hati. Salah satu bukti orang yang ketakutan tidak ada damai sejahtera. Kalau saudara merasa takut, tidak ada damai di hatimu. Tidak ada. Orang yang takut itu tidak ada damai. Inilah yang terjadi atas Adam dan Hawa. Sampai hari ini terlalu banyak manusia belum berdamai dengan Allah. Maka ketakutan. Takut lapar, takut tidak punya beras, akhirnya belanja, apalagi krisis terjadi, belanja sebanyak-banyaknya karena tidak lagi ada kenyamanan. Tidak lagi punya keyakinan bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan. Ketakutan ini banyak, akhirnya memutuskan banyak hal. Ada yang bunuh diri, ada yang pindah ke kota, ada yang pindah ke desa, ada yang macam-macam. Ada yang bercerai, ada yang segala macam. Ada yang mem-PHK karyawan karena ketakutan. Karena tidak ada damai sejahtera. Maka damai sejahtera itu hanya bisa dipertahankan ketika hubungan seseorang dengan Sang Pencipta terkontak kembali, terkonek. Ada hubungan pribadi kita dengan Pencipta kita di dalam Yesus Kristus, maka damai sejahtera itu akan ada. Dunia bisa berubah, gonjang-ganjing, tapi damai sejahtera itu antara hati dengan Tuhan yang bisa dilihat dari mana. Tapi kita harus mengalami itu. Ya. Dosa Adam dan Hawa merusak hubungan rukun. Mereka ya tidak lagi rukun dengan Allah, yang akhirnya mereka sendiri suami istri pun apa? Saling menyalahkan. Ya. Itu yang terjadi. Jadi dalam keluarga juga begitu. Kalau ada dosa dalam keluarga, saling menyalahkan. Suami istri juga saling begitu. Itu sejak awal sudah terjadi, dan itu metode yang dilakukan oleh iblis sampai hari ini. Tidak ada yang mengaku, ya, saling menyalahkan. Akhirnya yang terjadi apa? Tidak rukun, kehilangan damai sejahtera. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat indah bagi kita, bahwa memulihkan damai sejahtera itu direncanakan oleh Tuhan. Karena kehancuran kesejahteraan
ya, dan kedamaian itu yang sudah dialami oleh manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai hari ini, bahkan seluruh alam ciptaan Allah itu sendiri sudah menderita akibat dosa itu. Tidak lagi harmoni terjadi, tidak ada lagi harmonisasi antara alam dengan manusia dan semuanya, karena semuanya sudah berada dalam kehancuran. Tapi Allah merencanakan pemulihan damai sejahtera Shalom itu direncanakan oleh Allah. Itulah sebenarnya yang dinubuatkan oleh saya, yang kita baca tadi, terutama ayat 6 tadi. Dan ini terjadi sekarang ini. Tapi sampai hari ini bangsa Yahudi belum menerima Yesus Kristus Shalom itu. Hanya kemungkinan perang ini membuat manusia tidak lagi nanti akhirnya mereka sadar bahwa Yesus Kristus sudah jawabannya satu-satunya. Saya yakin orang-orang Yahudi, orang Israel sudah ada Shalom, ada Yesus di hati mereka, tidak mungkin menghancurkan manusia, tidak mungkin melakukan manusia. Karena Yesus itu suka berdamai. Bahkan dikatakan kasihilah musuh. Karena itulah nilai yang penting, dan hanya Yesus yang bisa melakukan, tidak ada. Sudah banyak negara yang hancur, sama seperti India, tapi karena kasih Allah lewat seorang ibu yang sekarang menjadi tokoh dunia, Indonesia, yang masih orang-orang terbuang, hanya banyak orang bertobat. Kenapa? Karena Shalom ada di hati Indonesia, bukan agama. Damai sejahtera itu kalau hadir dalam diri kita, kita juga akan dipakai Tuhan, ya, untuk memperoleh Shalom itu kembali hanya lewat siapa? Pribadi penebusan Yesus Kristus yang telah terjadi. Dia rela mati di kayu salib untuk memulihkan umat manusia. Tetapi itu tidak otomatis, tidak bisa langsung. Itu bergantung setiap pribadi manusia mau mengalami Shalom, damai sejahtera, harus pribadi-pribadi, bukan keluarga. Ya. Makanya pertobatan pribadi itu adalah mutlak perlu. Tapi pertobatan pribadi di seluruh dunia bisa sekaligus 1 juta bisa. Setiap pribadi mengalami Shalom. Karena itu hebatnya Roh Kudus itu bisa bekerja dalam 1 detik, dia bisa di hati seluruh umat manusia jutaan dalam 1 detik bisa, asal manusia itu membuka hatinya. Memang Daud bernubuat dalam Mazmur 2:8-9. Yesaya juga bernubuat, Yesaya 9:5-9 tentang Raja Damai itu. Nah, akhirnya pada kelahiran Yesus, malaikat juga mengumandangkan damai sejahtera Allah telah turun ke bumi. Lukas 2:14. Itulah yang terjadi. Shalom itu turun ke bumi waktu di Bethlehem. Puncaknya adalah Shalom itu terjadi lewat kematiannya di Golgota. Tapi tidak otomatis. Banyak orang yang menolak, tapi ada orang yang menerima dia. Itulah yang mengalami Shalom. Termasuk yang di sisi Tuhan Yesus waktu disalibkan, dia menerima Shalom. Yang satu menolak. Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3:8. Jadi Shalom itu nanti adalah untuk memisahkan manusia-manusia yang dikuasai oleh iblis setan menuju kepada kehancuran, maut, dan dibinasakan ke neraka. Tetapi orang-orang yang menerima Shalom menjadi anak-anak Allah, mereka akan dijaga oleh Yesus di gembala. Yesus memberikan damai sejahtera kepada setiap murid-muridnya, orang-orang yang telah mengikut dia, yang telah menerima Shalom itu. Yohanes 14:24. Oleh kematiannya dan kebangkitan Kristus, ia telah melucuti kekuatan musuh dan memungkinkan kedamaian itu dimiliki oleh pribadi manusia yang berdosa.
dalam Kolose pasal 1 ayat 20 dan pasal 2 ayat 14 dan 15. Dikatakan di sana, ya, saya baca dulu Kolose pasal 2 ayat 14 15. Dikatakan bahwa Yesus telah melucuti, ya, 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan Yesus dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Inilah jaminan bagi kita, anak-anak Tuhan. Iblis itu, setan itu sudah dilucuti. Tapi sekarang dia bekerja keras atas manusia-manusia yang tidak menerima shalom itu. Bahkan manusia menjadi jaringannya setan, menghancurkan sesama manusia. Maka mereka yang hanya beragama, ya, lihat agama-agama itu dipakai iblis untuk menghancurkan sesama. Atas nama agama membom, membunuh orang lain, termasuk orang Yahudi sekarang. Tidak ada menganggap orang lain setara dengan dirinya, bermusuhan karena kepentingan sesaat. Maka untuk mengalami damai sejahtera itu, Tuhan Yesus memberikan apa? Jaminan. Efesus 1:13-14. Ketika saudara menerima Yesus Kristus, membuka hati, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah jaminan bagian kita sampai semuanya, seluruhnya yang dijanjikan bagian kita, yaitu kekekalan. Yang menjamin kita masuk dalam keabadian yang kekal bersama Yesus. Bukan kita, bukan usaha kita, bukan pelayanan kita, bukan. Tetapi ketaatan kita dan juga kesungguhan kita meyakini dan mau dituntut oleh Roh itu sendiri, maka akan keluarlah apa yang namanya damai sejahtera itu. Merupakan karya Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22, salah satu buah Roh adalah damai sejahtera. Jadi sangat mudah sebenarnya mendeteksi hati kita masing-masing. Kalau saudara tidak ada damai sejahtera, itu artinya apa? Roh Kudus tidak berkarya dalam hati. Engkau sedang dipimpin oleh hawa nafsumu, kedaginganmu, kemanusiaanmu, maka tidak ada damai sejahtera. Lemah. Karena itu Yesus membawa damai sejahtera itu dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Memang kalau dikatakan jaminan, bukan berarti semua kita sudah miliki. Makanya dari Roh Kudus sudah ada pada kita, bukan berarti semua menjadi aman. Semuanya tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi siapa bilang. Tetapi kita harus mentaati pimpinan Roh Kudus supaya damai sejahtera itu terus berkuasa dalam diri kita di dalam berbagai macam konflik di dunia ini. Sehingga kekuatan damai sejahtera itu melampaui semua tantangan, pergumulan, kesulitan yang kita ada. Kalau tidak, kehilangan damai sejahtera. Kalau saudara kehilangan damai sejahtera, apa yang terjadi? Stres, konflik, tidak tenang, tidak bisa tidur, kerja tidak karu-karuan, melihat orang lain pusing. Ya, karena banyak orang yang seperti ini sekarang, melihat orang lain pusing. Karena dirinya yang bermasalah, tidak ada damai sejahtera, kan? Karena bagi orang yang bermasalah, segala sesuatunya diukur dari dirinya. Dia tidak cocok dengan dirinya, nggak pas, konflik. Ya? Tetapi kalau damai sejahtera itu ada, ukurannya Allah. Tuhan kita semuanya baik, damai sejahtera. Dia memelihara hatinya, pikirannya, supaya kita berada dalam damai sejahtera. Kita perlu memelihara damai sejahtera. Dalam Efesus pasal 4 ayat 3 dikatakan, ya, dikatakan dalam Efesus 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh iman, oleh ikatan damai sejahtera. Berusaha memelihara.
Ikatan damai sejahtera itu apa? Hubungan, koneksi, hubungan kita dengan Tuhan. Karena damai sejahtera itu adalah Tuhan. Shalom itu Yesus. Kalau saudara ada hubungan pribadi hati saudara dengan Yesus, saudara ada damai sejahtera. Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Dalam keadaan apapun, kita akan damai sejahtera. Karena itu antara hati kita dengan Tuhan. Tapi kalau hubungan saudara tidak ada, maka tidak ada damai sejahtera itu. Kalau tidak ada damai sejahtera, ketenangan tidak ada, apa yang terjadi? Tekanan, konflik, stres. Nah, kalau sudah stres, gangguan mental, gitu? Emosi dan berbagai macam. Ya. Dan kalau itu terus-menerus terjadi, kita akan sakit. Bukan berarti kalau kita sudah ada Yesus dan terus ada damai sejahtera, tidak. Ada kadang-kadang kita, karena kita berada dalam tubuh yang sudah terkungkung oleh dosa hawa nafsu ini, maka Alkitab katakan musuhmu adalah dirimu sendiri. Makanya supaya kita terus ada dalam sejahtera, kita bawa hidup kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, dipimpin. Kalau terlalu lama kita tidak ada damai sejahtera, ada kemungkinan besar kita menjadi pribadi-pribadi yang aneh, menjadi minder, tidak percaya diri, tidak punya ide, tidak punya wawasan, tidak punya kerinduan untuk maju, mengubah yang tidak baik menjadi baik, tidak ada semangat. Ya, biasanya seperti itu. Makin pasrah tanda kutip negatif, pasrah bongkok katanya, tidak ada usaha lagi, sudah putus asa. Sudahlah, sudah begini, jadi tidak ada lagi berdoa pun tidak, semuanya sudah pasrah, tinggal menunggu game. Ya, suatu saat saya pulang desa 2 bulan yang lalu, waktu pulang kampung itu, ada saudara saya, masih saya panggil abang teman. Dia sudah menikah tapi belum punya anak. Jadi dia ternyata udah berapa bulan dia tidur terus di rumahnya, tidur pakai selimut. Diberitahu saya langsung ke sana. Namanya juga agak aneh juga namanya Guntur. Waktu saya datang sana tidur dia, siang-siang tidur. Wah, langsung saya bilang kasih semangat. Baru datang tuh, bang, tidur ini manusia apa ini? Kenapa ini? Sakit apa? Hatimu yang sakit. Akhirnya saya kasih semangat, olahraga, saya paksa dia olahraga, saya kasih minum. Ya, saya kasih minum. Waktu itu saya bawa minuman apa itu namanya? Kayak jamu. Minum ini. Saya suruh istrinya ambil jamu di sana singkong. Masak singkong. Saya suruh makan. Sekarang ayo lari. Karena sudah tidak pernah jalan, tidur terus. Ada sampai keringat. Lalu saya suruh mandi, karena berhari-hari tidak mandi. Ya. Akhirnya besoknya saya suruh datang, jalan dia 2 km, bisa. Orang melihat kaget. Tapi manusia itu seperti itu. Setelah saya tinggal, apa yang terjadi kemudian? Sekarang makin parah. Karena dia tidak memiliki shalom di hatinya. Ya. Semangat tidak ada. Kalau semangat tidak ada, ya sudah. Saya bilang, kalau kau memang sudah enggak apa lagi, gimana? Saya doakan kamu supaya dipanggil, ya, dipanggil Tuhan. Kalau tidak berarti lagi untuk orang lain jadi beban bagi istrimu. Untuk makan aja kau terus harus begini, mau mandi aja harus begini. Menurut saya lebih baik kau apa? Saya doakan aja supaya gini, ya, gimana? Jangan. Kalau jangan ya semangat. Kita tidak poin aja. Kalau sudah tidak berguna buat apa kan? Jadi karena dia saudara saya ngomong begitu, saya berani. Itu apa adanya. Nah, semangat dia dipulihkan, tapi kemudian tidak ada lagi orang yang apa dia kembali lagi seperti ini. Saya dengar ceritanya dia sekarang sudah kurus banget. Sudah gak bisa. Saya. Ya, manusia seperti itu. Kita orang Kristen, orang percaya Yesus Kristus, Roh Kudus ada pada kita, Shalom ada pada kita. Dunia boleh berubah, Anda boleh kekurangan apapun, tapi Shalom itu ada. Anda akan bersemangat, Anda akan tahu solusi ketika ada masalah. Ya, Anda dikasih hikmat oleh Shalom itu.
karena hubungan saudara Sang Pencipta. Tidak ada kesulitan apapun, soal uang apa, saudara akan dikasih hikmat bagaimana caranya. Paling tidak saudara minta doa kepada Tuhan apa yang harus lakukan, sehingga saudara bersemangat, ya, bersemangat. Nah, nanti sejak kita akan ada apa namanya, ya, itu salah satu hikmat dari kita Tuhan beri untuk solusi untuk menolong orang lain. Tapi kita bersyukur, shalom, damai sejahtera itu hanya terjadi dalam Yesus Kristus lewat kematian Kristus yang sebentar kita menerima perjamuan. Ingatlah hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Yesus ribuan tahun yang lalu mati adalah untuk memulihkan saudara, supaya shalom, damai sejahtera itu ada di hatimu. Kalau itu ada terus terpelihara, akan mengubah konsep dan cara hidupmu, kinerjamu, dan juga keluargamu. Pelihara itu dengan sungguh-sungguh, pertahankan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka damai sejahtera itu akan bergelora terus-menerus. Engkau akan menikmati kerajaan Allah yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini kami akan menerima ilmu dan dana-Mu untuk mengingatkan kembali bahwa Engkau shalom telah Engkau buktikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk memperdamaikan manusia yang mau menerima Engkau. Maka Engkau memberikan shalom dan sejahtera, bukan hanya di bumi tetapi kekekalan. Jaminannya adalah Roh Kudus. Terima kasih memberkati perjamuan ini dan semua kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Hallelujah.
berdiri. Merasakan syukur. Mari kita tundukkan kepala, tapi juga sekaligus sambil kita melihat tulisan yang ada di roti yang saudara pegang. Coba saudara lihat itu dan baca baik-baik. Kita angkat di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Yesus Kristus, nikmati. Kita angkat anggur di atas kepala kita masing-masing. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demi nama Yesus Kristus, nikmatilah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali peristiwa penyaliban-Mu untuk memberikan kami shalom, damai sejahtera, pemulihan yang sesungguhnya, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki harmonisasi, yang memiliki kesejahteraan, yang memiliki masa depan yang pasti. Tolonglah kami Roh Kudus, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin bermanfaat di dalam segala hal dimanapun kami ada, sehingga kami memuliakan Tuhan. Oleh karena shalom, damai sejahtera itu ada di hati kami. Yesus Kristus dan Roh Kudus secara aktif dan terus menuntun, menolong, memimpin kami, sehingga kami berkhidmat dan bijaksana untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Kau sempurnakan kelemahan dan tubuh jasmani kami. Beri kekuatan yang baru oleh karena Roh-Mu, sehingga kami bersemangat karena shalom. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Percaya katakan amin. Silakan duduk. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus pada hari ini, dan kita sebagai umat yang percaya dan taat dan setia dan terus menyenangkan hati Tuhan, kita akan memberikan persembahan kembali yang kedua. Selamat memberi dengan sukacita, sambil kita pujikan segala puji syukur. Kau yang menjadi
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, karena firman-Mu dapat membuat kami tersadar bahwa kami banyak kekurangan. Kita berkati supaya persembahan pada pagi hari ini dapat berguna bagi gereja-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak dan Saudara, saya akan bacakan untuk warga gereja. Untuk yang pertama yaitu untuk laporan keuangan gereja. Kas gereja kita terakhir di Oktober 2023 sebesar 11.237 rupiah. 11.237.000 rupiah. Kemudian di bulan Oktober itu ada pemasukan yaitu persembahan sebesar 621.000 rupiah. Kemudian untuk pengeluaran untuk PK pemain musik 100.000 dan untuk perburuan pusat 62.000 rupiah. Jadi untuk saldo terakhir di bulan Oktober 2023 sebesar 11.875.000 rupiah. Kemudian untuk saldo kasusnya di akhir bulan September 2023 yaitu sebesar 8.440.000 rupiah. Persembahan yang masuk yang pertama dari keluarga Bapak Gembala 30.000, yang kedua keluarga Bapak Tony 15.000, keluarga dari Ibu Suwarno 60.000. Jadi untuk saldo kasusnya di akhir Oktober 2023 sebesar 8.545.000 rupiah. Kemudian untuk persembahan perpuluhan yang masuk yang pertama dari Ibu Suwarno 120.000, yang kedua dari NN 650.000, yang ketiga dari keluarga Bapak Aritona 800.000, kemudian yang keempat dari Saudara Jem 860.000.
Kemudian untuk jadwal ibadah Bapak Ibu Saudara, kita ibadah hari Kamis tanggal 9 November 2023, kita ibadah di gereja. Untuk yang tugas WL Ibu Aritonang. Jadi untuk acaranya kita ibadah, lanjut evaluasi dasar pertama, dan mungkin ada hal-hal yang perlu dibicarakan berkenaan dengan perayaan dan bakti sosial. Kemudian ibadah kaum muda hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 6 sore. Kemudian ibadah raya hari Minggu tanggal 12 November 2023 untuk yang tugas WL Saudara J, singer Saudara Rito, doa pembukaan Bapak Aritonang, kolektan Saudari Tina, LCD Saudara Erik. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan untuk pengumpulan pundi-pundi, amplop, dan juga jemaat yang mungkin kemarin mengambil barang dasar untuk pelunasannya terakhir tanggal 10 Desember 2023. Dan puji Tuhan untuk dana yang masuk untuk rekening yaitu dari donatur rekan Bapak Alex sebesar 1 juta rupiah. Dan yang berbahagia Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan November 2023, yaitu yang pertama Tino Dewi Julianti. Kemudian yang berulang tahun perkawinan di bulan November yaitu keluarga Bapak Ibu Alex Situmorang. Saya ucapkan untuk yang ulang tahun Abi Inge, Tuhan memberkati kesehatan, juga studinya semakin rajin beribadah, tidak malas, jadi kebanggaan orang yang takut Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Karena undang untuk kami berdiri, kita akan pujikan berbayar Tuhan.
masing-masing kita berdoa juga untuk gereja dan juga acara ibadah yang akan datang dan juga untuk pasar. Mari kita berdoa. Kepada-Mu kami bersyukur Tuhan karena kasih kesetiaan-Mu menolong kami, memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Saat ini kami berdoa siapa dan berdoa untuk jam ibadah yang kami sudah sepakati bersama. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan gairah semangat untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, maupun setiap persekutuan pribadi masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami terus damai sejahtera melimpah dan kekuatan terus menolong kami. Sempurnakan kami semua, setiap keluarga pribadi, kesehatan maupun soal-soal kebutuhan sehari-hari. Tuhan mencukupkan yang perlu bagi setiap keluarga dan pribadi-pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mereka yang berulang tahun, ya, Tuhan juga memberikan semangat, sukacita, pengharapan semakin kuat dalam Tuhan, baik kelahiran maupun pernikahan. Tuhan memberkati Alex dan istri dan juga anak-anaknya, memberkati semuanya karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Bapa yang selalu rindu memberkati kami. Berkati juga cara kami untuk pasar siang ini. Tuhan menolong supaya semua banyak orang datang dan juga membeli, dan demikian kami melihat campur tangan Tuhan dalam pekerjaan ini. Berikan kami semangat gairah dan juga sukacita dan kekuatan Tuhan melimpah. Terima kasih Bapa, berikan juga kami suasana hati yang penuh damai dan sejahtera Tuhan. Jika kami melayaninya, mereka juga boleh melihat bahwa kami ada dalam damai dan sukacita bersama Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa negara kami. Kau memberkati pemimpin-pemimpin kami, pemilih yang akan datang, kami serahkan kepada Tuhan. Engkau yang menetapkan presiden, wakil presiden yang terbaik menurut Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya bangsa yang semakin maju, takut akan Tuhan, dan berjadilah Tuhan. Berkati gereja-gereja dan Tuhan, supaya memiliki hikmat dan bijaksana, supaya memilih yang tepat sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur saat ini karena Engkau Bapa yang sangat baik, yang selalu merindukan kami dan mau memberkati kami. Oleh karena Engkau Bapa yang selalu merindukan doa-doa kami, oleh karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni dengan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sedang jemaat yang berkasih, ulanglah dan terimalah berkatnya, turunlah atasmu damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, buat kuasa Roh Kudus secara aktif dan terus-menerus selama engkau bergantung dan pasrah dan pimpin olehnya, maka engkau mengalami damai sejahtera, kekuatan yang melimpah dan berkat-berkat akan menolong dan juga akan datang kepadamu dan keluargamu, diberkati pekerjaan, diberkati perjalananmu, pelayananmu, bahkan apapun yang kamu buat Tuhan akan terkasih untuk kemuliaan namanya. Pujilah nama Bapa, terimalah ini semua dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya katakan amin. Terima kasih.